Yang pertama itu adalah bahwa Indonesia akan mengalami kemarau panjang dan dengan suhu yang lebih ekstrim dan mungkin akan menghasilkan dampak-dampak yang buruk. Mungkin akan menghasilkan gagal panen di beberapa kawasan di Pulau Jawa, kemudian juga akan menghasilkan kebakaran hutan yang parah luar biasa di sekitaran Sumatera Selatan dan Kalimantan bagian selatan, dan mungkin saja ini juga akan mengeringkan waduk-waduk dan sungai-sungai yang kita miliki. Itu terjadi di tahun 2026, sejak bulan April sampai kemungkinan bulan Oktober. Bukan kata saya, kalau Baraya ngecek silahkan, BMKG sudah merilis pernyataannya bahwa Indonesia mungkin akan mengalami sebuah masa yang disebut sebagai El Nino Godzilla. El Nino itu sudah biasa kita ketahui, yaitu memanasnya suhu di permukaan Pasifik sehingga di sana ada penguapan, kemudian di sana juga terbentuknya awan dan di sana juga terjadi turun hujan sehingga kawasan-kawasan di sebelah baratnya seperti halnya yang ada di Indonesia itu tidak akan kebagian. Nah, El Nino-nya sudah biasa kita alami, tetapi ini para ilmuwan menyebutnya sebagai El Nino Godzilla yang menunjukkan betapa besarnya El Nino ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita harus bersiap-siap mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Dan semoga ini juga membuka kesadaran kita terhadap lingkungan agar kita menjadi lebih baik dan agar kita menjadi lebih ramah terhadap makhluk-makhluk hidup selain manusia. Begitu, itu adalah hal buruk pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, yang mungkin akan terjadi adalah bahwa biasanya krisis politik, kekerasan masif, dan pergantian rezim itu terjadi setelah krisis cuaca, setelah paceklik panen, setelah kekurangan pangan. Dan itu bukan hanya ada di Indonesia. Jadi maksud saya adalah kalau kita melihat situasi pemerintahan sekarang, di mana penegakan hukum itu sulit sekali untuk bisa kita harapkan, kemudian ekonomi kita sekarang lagi pas-pasan bahkan cenderung turun, kemudian kepercayaan terhadap pemerintah juga relatif rendah, dibully, dihujat di mana-mana. Baraya cek pidato Pak Prabowo yang manapun, yang ditampilkan di media manapun, itu biasanya bawahnya itu isinya hujatan terus di mana-mana. Baraya bisa cek itu dan bisa gunakan statistik kalau Baraya misalkan mau menggunakan itu. Nah, dengan situasi yang seperti itu, apakah kemudian bencana ini akan menyebabkan pergantian rezim? Apakah reformasi tahun 1998 mungkin akan terjadi lagi? Saya tidak tahu, tetapi dalam kalkulasinya sebenarnya kita harus bersiap-siap.